Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal fi tafdilil qiraah fil mushaf, di dalam kelebihan membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf. Jadi di dalam keutamaan membaca Al-Quran dengan mushaf, beliau mengatakan qiraatul Quran, adapun membaca Al-Quran fil mushaf dengan mushaf, itu afdalu, itu lebih utama, minal qiraati ala dhahril qalbi, lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Jadi dhahril qalbi ini dengan hafalan. Jadi membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan, ibadahnya itu hanya ibadah lisan dan hati saja. Akan tapi kalau orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, maka matanya pun ikut ibadah. Li'annan nadhara, karena melihat, fil mushafi, di dalam mushaf, itu adalah ibadatun matlubatun, ibadah yang dianjurkan. Fatajtami'ul qira'atu wan nadharu, sehingga terkumpullah dua ibadah, yaitu membaca Al-Quran dan melihat Al-Quran. Hakadha qalahul Qadi Husain min ashabina wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun minas salaf. Begitulah yang telah disampaikan oleh Abi Al-Qadi Husain min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami, dan Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun, dan sekelompok jamaah, minas salaf, daripada ulama-ulama salaf dahulu. Wa naqala Al-Ghazali, dan telah menukil siapa Al-Imam Al-Ghazali, beliau telah menukil fil Ihya, di dalam kitab Ihya-nya, anna katsirina minas sahabah, bahwasanya banyak daripada sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada mereka, kanu, adalah para sahabat itu, yaqra'una fil mushaf, mereka ketika membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Yaqra'una fil mushaf, mereka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Wa yakrahuna, dan mereka tidak suka, ayakhruja yaumun, satu hari keluar satu hari pun, walam yanzuru fil mushaf, akan tapi mereka tidak melihat mushaf. Jadi mereka tidak suka hari berlalu tanpa melihat mushaf. Warwa Ibnu Abi Dawud, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dawud, al-qira'ata, pembacaan Al-Quran, fil mushaf, dengan mushaf, an katsirina minas salaf, daripada banyak daripada para ulama salaf. Walam ara, dan aku tidak melihat, fihi, di dalam lebih utamanya membaca Al-Quran dengan mushaf, itu khilafan, aku tidak melihat adanya perbedaan. Walau qila, seandainya dikatakan, innahu, bahasanya hal itu, lebih utamanya tadi, itu yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, itu berbeda dengan perbedaan kondisi manusia. Jadi lebih utamanya tadi itu berbeda-beda dengan kondisinya manusia. Ada orang yang lebih khusyuk membaca Al-Quran dengan hafalan. Ada
yang lebih khusyuk membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Fatukhtaru, maka pendapat yang dipilih adalah al-qira'atu, yaitu membaca Al-Quran fil mushaf dengan melihat mushaf. Liman, bagi orang, istawa yang sama khusyu'uhu, khusyuknya, wa tadabburu, dan tadabburnya. Samanya tadi fi halatai, di dalam dua kondisi, al-qira'ati minal mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, wa an dhahril qalbi, dan membaca Al-Quran dengan hafalan. Jadi pendapat yang dipilih adalah membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih utama bagi orang yang dalam kondisi dua kondisi itu sama. Ketika dia membaca Al-Quran dengan mushaf, dia bisa lebih khusyuk dan tadabbur. Dan ketika dia membaca Al-Quran dengan tanpa mushaf, artinya dengan hafalan, dia bisa khusyuk dan tadabbur, sama. Maka pendapat yang dipilih adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama, karena lebih mengumpulkan banyak ibadah. Jadi ada dua orang yang kondisinya itu sama. Satu orang, yang pertama, orang tadi membaca Al-Quran dengan mushaf, dia bisa khusyuk dan bisa tadabbur. Yang satunya lagi membaca Al-Quran dengan hafalan, dia juga bisa khusyuk dan juga bisa tadabbur. Mana di antara keduanya tadi yang lebih utama? Maka pendapat yang dipilih yang lebih utama adalah orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, itulah yang lebih utama. Kemudian wa tukhtarul qira'ah, dan yang dipilih adalah al-qira'atu, membaca Al-Quran an dhahril qalbi, dengan hafalannya. Liman, bagi orang, yakmulu, yang bisa sempurna bidzalika, dengan hafalannya tadi. Apa yang bisa sempurna? Khusyu'uhu wa tadabburuhu, khusyuknya dan tadabburnya tadi bisa sempurna dengan dia membaca Al-Quran melalui hafalannya. Wa yazidu, dan akan bertambah ala khusyu'ihi, atas khusyuknya, wa tadabburihi, dan akan bertambah tadabburnya, lau qara'a, seandainya dia membaca minal mushaf, dengan cara melihat mushaf. Maka lakana hadza, maka adalah rincian yang kedua ini adalah qaulan hasanan. Ini adalah rincian atau perkataan yang baik. Jadi perincian yang kedua ini, kata Imam An-Nawawi, ini adalah perincian yang lebih baik daripada perincian yang pertama tadi. Jadi bagi orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan, khusyuknya, tadabburnya itu bisa sempurna, maka membaca Al-Quran dengan hafalan itu lebih utama. Dan jika dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, khusyuk dan tadabburnya akan bertambah, maka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama. Nah, rincian yang kedua ini lebih utama dari rincian yang pertama, yang mengatakan bahasanya orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf, dia bisa khusyuk dan tadabbur. Kemudian yang satu lagi, dia membaca Al-Quran dengan hafalan, dia juga bisa khusyuk dan tadabbur. Mana di antara keduanya yang lebih utama? Maka dikatakan kepada rincian yang pertama, yang lebih utama adalah orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf. Nah, rincian yang pertama ini kurang bagus. Yang paling bagus adalah rincian yang kedua ini. Wa zahir, dan yang tampak, yang jelas,
anna kalama salaf, bahasanya perkataan ulama salaf, wa fi'lahum, dan perbuatan mereka itu mahmulun, itu dibawa ala hadza tafsil, atas rincian ini. Faslun, fasal fi istihbabi qiraatil jamaah mujtami'ina, disunnahkannya, jadi disunnahkan membacanya sekelompok jamaah dalam keadaan berkumpul. Wa fadlil qari'ina minal jamaah wasami'in, dan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran minal jamaah, daripada jamaah tadi, wasami'in, dan keutamaan orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan keutamaan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa bayani fadilatiman, dan penjelasan tentang keutamaan orang, jama'ahum, yang dia mengumpulkan orang-orang, alaiha, untuk membaca Quran, wa harradhum, dan dia mendorong mereka, wa nadabahum, dan menganjurkan mereka, ilaiha, kepada membaca Al-Quran. Jadi keutamaan orang yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca Al-Quran dan mendorong mereka dan menganjurkan mereka untuk membaca Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna qira'atal jamaah mujtami'ina mustahabbatun, bahwasannya membacanya sekelompok jamaah dalam keadaan berkumpul itu mustahabbatun, itu disunnahkan. Jadi misalnya ada satu orang yang membaca dan yang lainnya itu mendengarkan, atau membaca secara bergantian. Nah, hal itu adalah hal yang disunnahkan. Disunnahkannya tadi bidala ilil zahirah, dengan dalil-dalil yang jelas, wa af'alis salaf, dan daripada perbuatan-perbuatan salaf, wal kholaf, dan kholaf, al mutadzahirah, yang saling menjelaskan. Faqad sahha, sungguh telah sah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min riwayati Abi Hurairah, daripada riwayat Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahasanya Nabi bersabda, ma min qaumin, tidaklah satu kaum, yadhkurunallaha, yang mereka berzikir kepada Allah, illa, kecuali hafat bihimul malaikah, kecuali para malaikat akan meliputinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan meliputi mereka apa ar-rahmatu, rahmat akan meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka fi man indahu, pada orang-orang yang ada di sisi Allah. Maksudnya Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat. Qala, berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul, qaumun, satu kaum, fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillahi ta'ala, daripada rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling ajar mengajarkan Al-Quran, bainahum, di antara mereka, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun akan mengelilingi mereka,
Wa dzakarahumullah, dan Allah akan menyebut mereka fiman indahu, pada orang-orang yang ada di sisi Allah, menyebut di hadapan para malaikat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, di atas syarat Imam Bukhari dan syaratnya Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah dalil dianjurkannya berkumpul untuk berzikir kepada Allah, dan dalil dianjurkannya saling ajar mengajarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja ala halqatin min ashabihi, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai satu halaqah daripada sahabat-sahabatnya. Maka Nabi bertanya, ma yujlisukum, apa yang menjadikan kalian duduk? Faqalu, maka para sahabat menjawab, jalasna, kami duduk, nadzkurullah, berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah, lima hadana lil Islam, kepada apa yang Allah memberikan petunjuk kepada kami, kepada Islam, wa manna alaina bihi, dan Allah telah menganugerahkan atas kami bihi, dengan Islam. Faqala, maka Nabi, beliau berkata, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Fa akhbaroni, kemudian Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha ta'ala, bahasanya Allah Ta'ala, yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Wa qala, dan berkata siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Wal haditsu, dan adapun hadis-hadis fi hadza, di dalam masalah ini, itu katsiratun, banyak. Wa rawa Darimi bi isnadihi, dan telah meriwayatkan siapa Ad-Darimi bi isnadihi, dengan sanadnya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, manistama'a, siapa yang mendengar, ila ayatin, kepada satu ayat, min kitabillah, daripada kitab Allah, kanat, maka ada ayat tadi, itu lahu baginya nuran, ayat tadi akan menjadi cahaya baginya. Wa Ibnu Abi Dawud, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dawud, anna Abu Darda, bahasanya Abi Darda radhiyallahu anhu, adalah beliau, kana yadrusul Quran, atau kana yudirrusul Qur'ana, adalah beliau itu mengajarkan Al-Quran, ma'ana farin, bersama dengan beberapa orang, yaqra'una jami'an, yang mereka semuanya itu membaca secara bersama-sama. Nah, wallahu a'lam, ini dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.